Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kalangningyang Pabian Basi. Hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh bangun di pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami akan dapat mentaatinya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang tersedia untuk kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, terambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 139 ayat yang ke-9 dan 10, yang demikian firman Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Dari Matius 28 ayat yang ke-20, Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Janji Penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Lain dengan manusia, kalau manusia berjanji seringkali ingkar janji atau tidak menepati janjinya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Sebab janji Tuhan adalah kepastian. Janji Tuhan itu iya dan amin, dan pasti akan ditepatinya dengan sempurna. Dia tidak akan pernah ingkar janji, sekecil dan sesederhana apapun juga. Semua janji Tuhan itu akan digenapinya. Demikian juga dengan janji Tuhan kepada para murid-muridnya sebelum Dia terangkat ke surga, bahwa Dia akan menyertai para muridnya dalam menjalankan amanat agungnya dan juga dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai mereka, bahkan menyertai seluruh umat yang percaya kepadanya sampai kepada kesudahan zaman. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dialami oleh Daud dalam bacaan kita yang kedua tadi. Daud sungguh merasakan penyertaan Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan selalu menuntun dan memegang dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu sempurna. Oleh sebab itu Dia mengutus dan menempatkan Roh Kudus untuk mendiami hati dan pikiran kita, dan menyertai kita, menghibur kita, dan menguatkan para murid, dan juga kita semua sampai saat ini. Dan itulah yang terjadi dan akan terus terjadi dalam hidup kita, yakni bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai kita sampai selamanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu menyertai kita. Dia senantiasa melindungi kita. Dia menopang kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita.
setiap saat kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Itu adalah fakta nyata akan penyertaan Tuhan hingga hari ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Itu bukti nyata daripada penyertaan Tuhan. Memang hidup kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pergumulan dan persoalan-persoalan hidup. Itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan ingkar janji, melainkan semua itu dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kita, untuk memproses kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Dia, sehingga kita semakin teruji, iman kita akan semakin bertumbuh dewasa, dan kita dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar dan lebih dahsyat bersama dengan Dia. Hanya kita butuh kesabaran untuk menanti janji Tuhan, sebab penyertaan Tuhan itu pasti sempurna. Janji penyertaan Tuhan bahwa Dia tidak akan mengizinkan kita menghadapi persoalan melebihi daripada kekuatan kita. Dan jika ada persoalan yang melebihi daripada kekuatan kita, pasti Tuhan Yesus yang akan menyelesaikannya menurut cara, kehendak, dan kuasa kasih-Nya untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengimani janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Dia selalu ada bagi kita, Dia selalu menyertai kita, menopang kita, menguatkan kita. Sehingga kita tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir dalam menjalani hidup. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan, sampai kepada akhir zaman. Dan janji Tuhan itu iya dan amin dan pasti digenapi. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang singkat untuk kita pada pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan kita semua. Mari kita tutup perenungan kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Biarlah Tuhan, kami sungguh mengimani janji ini Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kehidupan kami dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, memimpin dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami teringat berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan dalam ekonomi, dalam keuangan, dan segala macam pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan menolong, bahkan memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.